Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Shalom. pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali bertemu di dalam satu acara yang sungguh sangat luar biasa, yaitu temu pembaca. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua banyak sekali mendapatkan ya begitu banyak berkat-berkat Tuhan dari apa yang sudah kita terima melalui apa yang disampaikan oleh para pembicara yang boleh hadir bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan sesuatu yang baru, ya, yang akan disampaikan oleh Bu Yeni. Ya, baik, sebelum kita akan memulai, kita akan bersama-sama mendengarkan dan bersama-sama memuji Tuhan dengan satu pujian yang akan kita dengarkan bersama-sama. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, puji Tuhan, seperti pujian ini kita meyakini dan percaya bahwa hanya oleh karena kasih, karunia, dan anugerah-Nya saja, maka kita boleh ada sebagaimana kita ada sampai hari ini. Ya, itu semua karena kebaikan dan kemurahan dari Tuhan Yesus. Nah, apa yang menjadi pujian kita, itu juga menjadi doa kita bersama-sama pada pagi hari ini bahwa Tuhan sangat peduli di dalam setiap kehidupan keluarga kita, bahwa berkat-berkat-Nya juga dicurahkan dalam hidup kita, dan ada rencana indah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan keluarga serta anak-anak kita.
Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, mari kita akan bersama-sama menaikkan doa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk segala berkat, anugerah, kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam setiap kelemahan kami Tuhan, kami selalu menyadari Tuhan bahwa hanya Engkau yang menjadi segala sumber kekuatan di dalam setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami yakin dan percaya ada satu hal yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kami melalui apa yang hendak kami dengarkan bersama-sama melalui Ibu Yeni ya Tuhan. Kami percaya itu akan membekali setiap kehidupan kami, khususnya kami sebagai orang tua Tuhan, apa yang harus kami lakukan, apa yang harus kami pahami tentang anak-anak kami ya Tuhan, sehingga kehidupan kami sebagai para orang tua boleh menjadi saluran berkat Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk membawa setiap anak-anak kami hidup di dalam rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, sepanjang acara temu pembaca renungan harian pada pagi ini, kami mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan pimpin, Tuhan tolong, Tuhan memberikan hikmat, pengertian kepada Bu Yeni, juga kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima apa yang disampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, demikian juga dengan Mbak Mariolen sebagai moderator, kami juga menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, Tuhan juga akan memberi pertolongan kekuatan di dalam memandu acara pada pagi hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Mbak Mariolen yang akan memimpin kita di dalam acara sepanjang hari ini. Silakan Mbak Mariolen. Terima kasih Mas Yudi. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita bertemu dalam acara Temu Pembaca Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria Yogyakarta. Kali ini saya ditemani kembali oleh narasumber kita yang selalu stunning, segar, dan cantik, seorang inisiator dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Dr. Yeni Triwahyuningsih, psikolog. Selamat datang Ibu, terima kasih untuk waktunya. Apa kabar, sehat? Ya, luar biasa, sehat. Puji Tuhan. Ya, beliau ini pendiri dari Sekolah dan Kursus Pelangi Indonesia. Benar ya Ibu ya? Kursus ya, ada kursus pelajaran, ada kursus bela diri, menari, kalau saya tidak salah begitu ya Ibu ya. Ya, sesuai tema hari ini Kak. Ya, sesuai tema hari ini, kecerdasan majemuk. Jadi mengembangkan ya aspek-aspek itu. Benar-benar sosok sisi kognitif. Iya, afektif dan semuanya diperhatikan ya Ibu ya. Jadi benar-benar sosok wanita inisiator yang memperhatikan lingkungan, memperhatikan anak ya, karena beliau ini yang saya tahu sangat peduli dengan anak-anak begitu ya, sehingga apa yang dirancang oleh beliau, yang dibangun oleh beliau itu sangat lekat dengan tumbuh kembang dari anak-anak. Ya, hari ini kita akan berbicara tentang multiple intelligence. Kalau saya boleh tahu sebenarnya ada berapa banyak ya Ibu Yeni? Kalau dari penemunya sendiri yang Howard Gardner itu 8, terus kemudian ditambahkan ke 9 gitu. Tapi nanti saya terangkan semuanya. Jadi hari ini kita akan melihat semua atau baru separuh ini? Oh, karena ada lanjutannya ya? Gak apa-apa, diterangkan aja nanti yang kayaknya kalau tentang ini akan berlanjut gitu. Ini. Baik ya. Untuk menyingkat waktu, saya langsung menyerahkan waktu dan tempat kepada narasumber kita untuk memaparkan materi tentang multiple intelligence pada pagi hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Kak Yolen untuk waktunya. Selamat pagi semuanya untuk Pak Santo ya. Kalau Kak Oki suami saya panggilnya Kak Santo, Kak Lilis gitu. Jadi saya mix. Ya, terima kasih untuk tim Gloria yang sudah kembali mengundang saya untuk kita bicara bersama-sama, belajar bersama-sama. Nah, tema kali ini tentang multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi izinkan saya share screen.
ini sebenarnya istilah kecerdasan majemuk ini bukan hal yang asing ya, karena teorinya sendiri dari tahun 83 ini sudah ada gitu. Jadi kalau penemunya sendiri adalah Howard Gardner. Beliau itu dari Pennsylvania, mungkin dekat Atlanta lurus gitu ya, ke pantai timur gitu ya, Pak Santo ya itu. Tetapi dia adalah psikolog dan juga pendidik dari Harvard. Nah, salah satu bukunya yang terkenal itu tentang frame of intelligence, multiple intelligence gitu ya. Jadi theory of multiple intelligence. Nah, beliau itu menguraikan tentang 8 intelijensi yang sebenarnya ada di dalam setiap manusia gitu. Nah, kemudian ditambahkan intelijensi yang ke-9 jadinya eksistensialis. Jadi kalau misalnya orang Indonesia suka menyebutnya spiritual intelligence. Bahkan kalau sesuai dengan alma mater saya di UGM itu ada kecerdasan spiritual Islam gitu. Ya, itu karena memang itu berkembang banget ya di di alma mater saya itu gitu. Jadi ada psikolog Islam bahkan dan menurut saya itu nggak jauh-jauh nih dari yang nanti kecerdasan majemuk yang ke-9 gitu. Gitu ya. Nah, sekilas itu tentang penemu dan kemudian itu sebenarnya masih muda ya teori ini karena diterbitkan di tahun 83. Artinya kalau 83 saya sendiri sudah masuk SMP. Ya SMP. Gitu. Saya udah masuk SMP. Artinya kan ya belum terlalu tua gitu ya teori ini. Nah, teman-teman kalau kita ngomong intelligence itu memang kan tidak hanya yang sifatnya IQ gitu ya, yang kecerdasan kognitif gitu. Nah, namun ada kecerdasan-kecerdasan yang lain, misalnya ada yang part misalnya yang Daniel Goleman mengatakan tentang emotional intelligence. Itu sebenarnya nanti kita juga akan bahas. Itu nggak ada yang bertentangan sih, itu saling komplementer semuanya. Ada juga yang muscle intelligence, ada yang social intelligence, ada yang bilang spiritual intelligence. Sebenarnya kalau frame besarnya itu ya ada di kecerdasan macam ini, gitu. Nah, apa sih kalau misalnya sebelum kita ngomongin ke multiple intelligence, sebenarnya kita tidak jauh-jauh ngomongin tentang neuroscience. Neuroscience itu kita belajar tentang otak, begitu ya. Nah, kalau ngomongin tentang otak, yang biasa terkenal ini bilang tentang ada sistem limbik, kemudian ada otak reptil, ada sistem limbik dan neokortex. Nah, jadi sebenarnya kalau bagian depan otak kita itu yang namanya prefrontal cortex ya, itu nah termasuk di dalamnya ini neokortex. Jadi otak yang berpikir gitu ya. Dan ini ada di makhluk yang tinggi, yang higher function seperti manusia misalnya. Nah, kemudian di tengahnya itu yang kayak bentuknya kayak kacang gitu ya, itu ada amigdala. Amigdala itu responsible to emosi gitu. Jadi, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin emosi itu tidak hanya di amigdala aja, di seluruh bagian otak juga ada terkait dengan emosi. Jadi kalau kita ngomongin saraf-saraf otak itu kita nggak bisa ngomong bahwa ini hanya ngurusin bagian emosi, ini hanya ngurusin bagian perencanaan, atau ini mengurusin bagian regulasi gitu ya, yang misalnya kayak detak jantung, kemudian kayak kerja paru gitu. Enggak, sebenarnya kan itu saling terkait. Hanya memang fungsi-fungsi utamanya ada di situ. Kemudian kalau kayak otak reptil kan kita bicara tentang misalnya saraf simpatetis, parasimpatetis, itu kan berkaitan dengan otak yang memang udah kayak misalnya kayak bagian-bagian yang sudah memang bekerja dengan sendirinya, misalnya kayak sistem peredaran darah, kemudian jantung, kemudian pernafasan. Nah, kayak reptil juga binatang itu kan ada binatang-binatang yang memang sebagian besar itu otaknya dinamakan otak reptil. Kemudian meningkat ke binatang yang lebih tinggi, itu misalnya yang sudah punya sistem limbik, yang sudah punya emosi, kayak kucing, kayak anjing, itu kan binatang yang
punya emosi bahkan mungkin lebih daripada manusia ya, karena kalau misalnya kita lihat ya yang memiliki sistem limbik kayak kucing atau anjing, dia setia banget, dia punya emosi yang intens banget gitu. Film-film yang di Jepang itu ya, ada ya film tentang apa ya, yang tentang anjing yang begitu setianya pada tuannya gitu. Terus kalau teman-teman juga mengamati ini berita terakhir yang paling gencar itu kan tentang penemuan saksi kunci korupsi ya yang di Semarang itu, yang kemudian dia dibakar di pantai Marina gitu. Nah, ternyata anjingnya itu setia banget gitu. Saya ngomonginnya koneksinya itu ya. Jadi ternyata anaknya bercerita bahwa untuk menemukan bagian-bagian tubuhnya yang hilang itu melibatkan anjing kecintaannya gitu. Anjing itu bisa mendeteksi bau si empunya yang sekarang udah ini ya, yang dibakar itu gitu. Nah, itu artinya memang sistem limbik yang bekerja gitu utamanya. Kemudian, nah di manusia ini neokortex ya. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong kecerdasan majemuk itu teorinya itu saling mengkait, karena kalau misalnya ya yang sekarang ini yang saya gelutin itu tentang pendidikan anak usia dini, untuk deteksi dini pada anak ya, itu kan juga meliputi berbagai hal yang nanti itu sebenarnya menuju kepada kecerdasan majemuk. Karena anak itu kalau kita mau deteksi itu mesti kita deteksi tentang kemandiriannya, yang nanti itu juga akan menuju kalau misalnya dia distimulasi dengan baik, kemudian misalnya dia menonjol di situ, itu nanti misalnya kecerdasan intrapersonal gitu kan. Terus ada sosialnya, nanti kecerdasan interpersonal, misalnya stimulasi itu. Kemudian ada bicara bahasa, terus ada motorik kasar, motorik halus gitu ya. Itu kan sebenarnya kalau dari kecil kan dikembangkan itu semua sensorinya juga gitu kan. Audio, visual, kemudian proprioseptif, vestibular, itu nanti itu ngarahnya untuk pengembangan kecerdasan majemuk gitu. Nah, teman-teman, saya akan masuk ke bagian-bagian dari kecerdasan majemuk itu sendiri. Nah, ini ya kalau kita lihat kecerdasan. Nah, ini saya tuju sih sebenarnya, karena yang naturalistik dan spiritual atau eksistensial itu debatable. Tapi nanti penjelasannya nggak apa-apa, saya akan jelaskan juga, meskipun di PPT saya 8, tapi di penjelasannya saya 7 gitu. Saya sendiri masih ini ya, mencari-cari validasi dari kecerdasan ini. Artinya kan kalau kita ngomong, kita mesti harus cari ini kebenarannya seperti apa, terus taraf kepercayaan dari ini, penelitian ini, ada nggak penelitiannya, jurnalnya, begitu kan. Jadi ini teman-teman, ada kecerdasan yang namanya linguistik, itu terkait dengan bahasa yang entah bahasa ekspresif maupun bahasa impresif, itu namanya linguistik. Terus ada kecerdasan matematis logis, gitu ya. Nanti saya akan uraikan satu-satu, kemudian kecerdasan visual spasial, itu ruang bidang, kemudian kecerdasan musikal, kecerdasan kinestetik, interpersonal dan intrapersonal. Dua yang lain itu yaitu kecerdasan naturalistik dan eksistensialis, gitu ya. Nah, kita akan masuk satu-satu. Ini namanya kecerdasan linguistik, kecerdasan bahasa. Nah, ini intelijensi ini terkait dengan menulis, membaca, gitu ya, terus mendengarkan orang lain, memahami bahasa, gitu. Jadi berkaitan dengan bahasa, baik bahasa aktif maupun pasif. Maksudnya gini, bahasa itu alat berkomunikasi itu ada dua. Ada yang ekspresif, artinya kita ngomong aktif gitu ya. Itu namanya komunikasi yang sifatnya ekspresif, bahasa ekspresif. Kemudian ada yang impresif. Impresif itu artinya kita pasif, kita mendengarkan gitu. Nah, itu intelijensi yang berkaitan dengan bahasa, ya kan? Nah, kalau ini alat ukurnya ada.
Alat ukur mulai dari usia 2 tahun misalnya, kalau misalnya di saya ya, itu bisa untuk melihat kecerdasan bahasanya seperti apa, apakah ini lebih menonjol daripada kecerdasan yang verbalnya gitu. Ini saya kasih contoh sih figur terkenal yang menonjol di kecerdasan bahasa ini, misalnya Agatha Christie, itu kan penulis novel gitu ya. Winston Churchill gitu, jurnalis Inggris yang menjadi orator, pemimpin politik ya. Ya siapapun sih sebenarnya di kita yang pandai untuk berbahasa, kemudian apa ya mengungkapkan ide-ide gitu dalam bentuk bahasa gitu kan, ada dalam bentuk simbol gitu kan. Ciri-ciri yang memiliki anak-anak dengan kecerdasan linguistik misalnya, dia senang banget baca gitu, makanya buku menjadi sangat penting buat dia. Dia senang mendengar kata-kata gitu ya, biasanya auditorinya itu kuat gitu. Jadi kayak apa, kalau dia mendengar apa, dibacakan dongeng misalnya, dia punya imajinasi kata-kata di dalam kepalanya gitu, terus mampu untuk mengucapkannya, terus menuliskannya gitu. Senang anak ini dengan permainan kayak Scrabble gitu ya. Scrabble tuh ada loh. Itu bagus banget ya kalau di teman-teman mau lihat di Gramedia gitu, misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris gitu. Ini kalau mau menstimulasi anak-anak untuk punya kecerdasan linguistik yang baik, kita harus apa namanya? ngasih media semacam kayak misalnya apa? TTS gitu-gitu. Nah, pelajaran itu bahasa menjadi penting dan dia senang gitu ya. Kemudian sangat bagus kalau bercerita baik secara lisan maupun tertulis. Nah, kalau ini dikaitkan dengan apa namanya? Fisiologi maupun ini struktur di saraf kita, ya itu anak-anak dengan kecerdasan bahasa ini biasanya kan dia auditorinya bagus, ya kan? Karena dia bisa mengucapkan, kalau dia dari mendengar juga bagus gitu, visualnya gitu. Ini mengenai kecerdasan linguistik. Nah, bagaimana cara mengajarkan anak untuk punya kecerdasan linguistik misalnya? Ya kalau untuk anak yang lebih besar ya ini aktivitasnya untuk mendengarkan apa ceramah, kemudian diskusi, permainan kata, bercerita, menulis jurnal gitu ya, membaca, kemudian meringkas begitu. Ini sebenarnya bukan hanya dari usia yang besar, artinya anak-anak yang udah remaja atau gimana. Dari kecil kita udah mulai. Misalnya anak yang belum bisa membaca menulis, ya jurnalnya pakai jurnal yang isinya gambar. Intinya dia kayak berusaha untuk mengungkapkan ide-ide yang dia ada di kepalanya dalam bentuk apa namanya? dalam bentuk gambar gitu kalau untuk anak kecil gitu ya. Kemudian alat atau materi alatnya biasa kita kasih misalnya buku-buku. Terus kalau sekarang mungkin bukan tape recorder ya, HP ya. Tapi harus hati-hati penggunaannya. Dulu mesin ketik gitu. Ketik, tapi saya ada loh untuk anak usia dini itu tetap aja mesin ketikan gitu. Komputer gitu. Jadi strateginya ya anak untuk baca, menulis, berbicara, mendengar begitu. Kurang lebih gitu ya tentang kecerdasan linguistik, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa ditangkap dengan jelas. Kemudian menginjak yang kedua nih, kecerdasan matematis logis. Ini biasanya apa ya, kalau di orang awam itu sukanya menyebutnya sebagai seorang ilmuwan gitu. Karena dia penggunaan logikanya itu jalan sekali gitu ya. Berpikirnya induktif, deduktif, kerja dengan angka, dengan simbol, hal-hal yang abstrak, konsep gitu. Gitu. Istilahnya biasanya kalau orang apa ya kecerdasan ini kecerdasan akademis gitu. Orang sering menyebutnya, orang yang pinter gitu lah, pinter secara sekolah gitu ya kan. Nah, figur terkenalnya siapa? Kayak misalnya Einstein, Darwin, Thomas Alva Edison gitu ya, atau dari anak-anak kita yang mungkin akademisnya menonjol, misalnya dia ya senang banget belajar gitu ya, ikut apa namanya, ikut olimpiade sains nasional gitu gitulah, senang explore tentang sains. Nah ini ya biasanya ciri-cirinya, saya cepat aja ya karena waktunya juga ini, mudah menghitung dengan angka, kemudian pelajaran favoritnya
matematika, senang membuktikan, senang bereksplorasi, punya pikiran untuk menyelidiki. Jadi investigatif banget gitu. Dia pengen kepoan gitu kan, kepoan terhadap sesuatu, mempertanyakan gitu ya. Pikirannya menyelidiki, kemudian minat pada satu perkembangan ilmu, percaya bahwa semuanya itu harus bisa dijelaskan rasional. Kemudian ini berpikirnya jernih, abstrak, tanpa kata, punya konsep gitu kan. Senang kalau misalnya logikanya itu bisa dijelaskan. Nyaman kalau misalnya sesuatu itu bisa diukur, dikategori, dianalisa, disintesa, dihitung ya. Gitu. Ini untuk yang kecerdasan matematis logis. Aktivitasnya biasanya asah otak, misalnya permainan-permainan yang mengasah otak, percobaan ilmiah, kemudian permainan angka, berpikir kritis, gitulah. Apa yang misalnya robotik, misalnya gitu-gitu. Nah, alatnya kalkulator, matematis, bahan-bahan ilmiah. Strateginya ya untuk menganalisa, berpikir kritis, mengkonsepkan, mengkalkulasi, begitu ya. Nah, ini untuk yang matematis logis. Kemudian gaya belajarnya ini senang bereksperimen, bertanya, berpikir logis gitu. Nah, kebutuhannya apa ya? Dia kebutuhan untuk mengeksplorasi segala sesuatu, berpikir tentang sesuatu, materi-materi ilmiah, memanipulasi gitu ya. Kunjungan ke planetarium, kunjungan ke museum, gitulah anak yang senang bereksplorasi ini. Berikutnya ini kecerdasan visual spasial. Nah, kalau misalnya apa ya, visual spasial itu tentang ruang bidang. Jadi anak-anak yang menonjol atau dominan atau senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan tekstur, terus dengan apa, kemudian dengan objek-objek gitu ya, kemudian visual spasial. Kalau di kami itu ada alat ukur namanya tes Kopitz gitu ya, untuk melihat koordinasi antara visual dan spasialnya seperti apa gitu. Gitu ya. Nah, biasanya seniman gitu ini punya apa, visual spasial yang menonjol. Nah, anak-anak biasanya kalau dengan visual spasial yang enggak menonjol, apalagi anak yang mengalami penyimpangan ketika dia anak-anak, biasanya kelihatan tuh kalau misalnya jalan itu seringkali nabrak-nabrak gitu. Ada yang hipo itu artinya sensitif gitu ya. Hipo itu kurang sensitif, jadi misalnya kalau nutup pintu dia harus jebretin gitu. Atau dia mesti harus dorong teman baru rasa bahwa itu dia, padahal dia maksudnya mau cuma apa ya, hak gitu. Dia cuma mau meluk gitu, tapi ternyata seperti kayak orang menyikap gitu ya kan. Nah, cuma mau nempelin gitu, ternyata kayak seperti mendorong gitu, artinya hipo, dia kurang sensitif gitu di dalam itu. Terus kemudian dia nabrak-nabrak, kemampuan untuk naik sepedanya belum bisa ketika teman-teman yang lain udah bisa gitu. Cara berjalan, naik tangga, terus kemudian berdiri satu kaki gitu-gitulah yang untuk visual spasial. Sebenarnya deteksi dini buat anak-anak itu penting, dan sekarang pemerintah di kita sudah mulai dari guru-guru taman kanak-kanak sudah harus tahu nih tentang alatnya, bahkan diajarin gitu untuk deteksi dini perkembangan. Ini yang berkaitan dengan visual spasial. Figur terkenalnya, ya ini cuma salah satu sih, banyak yang punya lah kecerdasan ini. Salah satu Leonardo DiCaprio, bukan Leonardo da Vinci. Mungkin Leonardo DiCaprio itu yang aktor terkenal Amerika juga kayaknya visual spasialnya juga bagus ya. Nah, ini ciri-cirinya misalnya mampu melihat gambaran visual secara jelas ketika matanya tertutup gitu. Imajinasinya itu kan ada otak imajinasi ya, itu bagus gitu, peka dengan warna-warni gitu. Misalnya merekam apa yang dilihat, permainan-permainan puzzle itu gampang buat dia gitu. Kemudian dia itu suka kalau misalnya pergi ke satu tempat gitu ya, dan untuk pergi ke tempat itu lagi dia udah punya bayangan mentalnya gitu, nggak keliru kalau dia lihat, oh iya kayaknya ini nanti
rumahnya dekat sini gitu, dengan melihat beberapa bangunan-bangunan gitu. Menemukan tempat untuk daerah yang belum dikenal, senang menggambar, membuat sketsa, geometri itu lebih mudah gitu ya, imajinasi sepertinya jelas gitu. Makanya aktivitasnya yang dia sukai itu kayak melukis, terus kemudian memahat, bermain imajinatif, metafor, visualisasi gitu ya. Nah, ini biasanya apa sih materialnya? Grafik, peta, video, seni, ilustrasi optikal, kamera, gambar-gambar. Nah, ini biasanya visualnya itu bagus, ya kan? Nah, kepekaan visual itu kan bakat ya. Jadi misalnya ada anak yang kayak misalnya nanti yang saya jelaskan berikutnya untuk yang musikal, berarti dia memang kepekaan auditori ya, sensori, salah satu alat sensorinya ya yang berupa auditori itu bagus banget gitu. Sementara kalau yang visual spasial itu kan daya lihatnya ya, visualnya bagus gitu. Jadi artinya kalau ngomongin visual spasial kan berarti visual ya. Jadi otak oksipitalnya gitu ya, berarti punya kepekaan terhadap warna, gambar gitu yang luar biasa untuk yang kecerdasan visual spasial. Kemudian, nah ini masih kecerdasan visual spasial. Cara berpikirnya itu imajinasi, gambar-gambar, senang mendesain, menggambar, memvisualisasi gitu ya. Kebutuhannya ya seni, video, film, puzzle, ilustrasi buku, berkunjung museum. Jadi sebenarnya kan ini ada kaitannya juga dengan kecerdasan yang lain. Makanya nanti kan ada gaya belajar ya. Gaya belajar itu tidak terlepas dari sensori yang dia miliki, yang lebih peka yang mana. Misalnya kan nanti berkait dengan visual spasial itu kan berarti dia memang alat visualnya itu memang menonjol gitu, misalnya dibanding yang auditori atau yang kinestetik gitu. Tapi ada yang memang ketiga-tiganya menonjol gitu. Jadi gaya belajarnya ketiganya nggak ada masalah. Jadi artinya ketika guru menerangkan dengan hanya visual gitu ya, dia bisa menangkap dengan jelas. Atau misalnya guru zaman dulu yang hanya kayak misalnya saya nih ceramah gitu, yang bersangkutan juga baik-baik aja, atau ketika praktek baik-baik aja. Ini senang kalau kita punya anak yang seperti ini atau punya murid yang seperti ini. Tapi kalau misalnya kendalanya murid kita itu atau anak kita itu hanya menonjol di salah satu, itu gimana? Makanya guru lah yang harus berkreasi ya, harus melibatkan semua gaya gitu. Semua kecerdasan majemuk anak itu harus kita eksplor semuanya. Makanya guru harus kreatif gitu kan. Meskipun guru itu hanya memiliki satu atau dua kecerdasan yang menonjol, ya nggak apa-apa, ya belajar gitu. Saya juga gitu kan. Saya juga bukan yang terus menonjol banyak, enggak. Menurut saya malah saya itu keterbatasan gitu. Ya nggak apa-apa. Atau kita bisa juga melibatkan murid-murid kita yang pintar untuk membantu kita, dan kita nggak perlu malu untuk itu gitu. Itu ya. Kemudian ini kecerdasan musikal. Ini didasarkan pada kepekaan atau kesadaran akan ada ritme, terus irama gitu ya, sensitivitas ritme, beat, lagu. Nah saya ini nggak banget gitu. Waktu saya pengen banget ya belajar tentang beat gitu, masuknya itu diajarin loh sama anak. Ya ini sekarang masuk, waktu itu kan saya pengen udahlah jadi instruktur senam gitu ya, karena gabut gitu. Gabut jadi instruktur senam, masuk beatnya itu suka keliru gitu. Harusnya ini masuk ya, sudah masuk gerakan baru, saya masih bablas aja. Nah itu saya harus belajar untuk masuknya di sini. Nah ada anak-anak yang memang dari lahir itu sudah punya kepekaan gitu. Jadi mempelajarin hal baru tentang lagu, tentang musik, langsung bisa gitu. Bahkan masih usia beliau udah bisa ngarang lagu ya, karena memang dia punya itu gitu. Sementara anak-anak yang lain mungkin enggak, dan dia punya yang lain. Ya, ini biasanya berkaitan dengan nyanyi gitu, terus atau daya tangkap lisan. Itu kan ada tes ya tentang daya tangkap lisan. Artinya kalau dia kasih ceramah, kasih instruksi lisan, dia nangkepnya cepat gitu. Dan ada bunyi-bunyi yang
dikit aja itu dia akan terganggu atau dia termotivasi gitu. Inti dari anak yang misalnya musikal gitu misalnya, untuk beberapa nada dia akan sangat memotivasi dia, tapi untuk beberapa suara yang dia nggak suka itu akan sangat mendistrak atau mengganggu dia. Itu, nah ciri-ciri kecerdasan musikal itu ya antara lain ini kepuasan menyanyi gitu ya, terus senang mendengarkan lagu, semua hal-hal yang suara alam gitu. Aktivitasnya menghafal dengan nada, rapping, belajar dengan lagu-lagu, materialnya ya tape recorder, koleksi bukan kaset ya, kalau sekarang ya koleksinya macam-macam. Inilah lagu gitu, instrumen, alat musik, strateginya nyanyi, menghafal, mendengarkan. Nah, kalau anak saya termasuk yang besar ini, jadi dia kayaknya santai sih, nggak pernah. Saya melihat belajarnya itu nyantai, tapi ketika di kelas katanya dia akan dengerin banget. Jadi apa yang dia dengerin dari entah itu dosennya atau gurunya atau apa, dia bisa rekam dengan baik dan ya itu cukup gitu. Sementara kalau misalnya buat saya, ya saya akan bekerja keras gitu untuk bisa menguasai gitu, dengan baik. Kalau sesuatu pelajaran atau hal baru itu disampaikan secara lisan begitu, buat saya harus lebih attention gitu. Ya, kemudian ini gaya belajar musikalnya dengan ritme birama, suka nyanyi, mendengar musik gitu. Menyanyi sepanjang waktu, mengunjungi konser, bermain musik baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini kan kinestetik. Ya kalau misalnya di usia dini itu fisikal ya, kecerdasan fisik itu kayak motorik kasar gitu kan, yang melibatkan otot-otot besar. Gitu. Jadi intelijensi ini berkaitan dengan gerak fisik, pengetahuan tentang badan, terus kontrol gerak tubuh gitu. Makanya olahragawan gitu ya, itu terkenal nih. Misalnya kayak Tiger Woods gitu ya, yang dulu pegolf dunia kan, kelas dunia. Dia bisa menggerakkan semua saraf-saraf yang berkaitan dengan gerak tubuh itu sangat akurat gitu. Mungkin kita perlu berapa kali gitu ya untuk bisa masukin ke hole gitu ya. Sementara dia dari jarak jauh pun bisa. Itu yang berkaitan dengan muscle ya, otot-otot kasarnya. Nah, ini aktivitas fisik sih intinya, misalnya kita pacu dia atau stimulasi dia untuk aktivitas fisik, semua aktivitas fisik lah, olahraga. Senang menghabiskan waktu di outdoor gitu ya. Playground itu menjadi tempat yang jauh lebih menarik daripada di ruang kelas misalnya. Dengan membaca buku, dia lebih senang untuk langsung praktek gitu. Udah langsung praktek gitu ya, daripada dia harus baca atau dengerin gitu. Itu kemudian ini cara mensimulasinya, kecerdasan kinestetik itu cara mengajarnya ya, atau kita lebih mensimulasi gitu aktivitasnya ya, belajar dengan menggunakan semua ini ya indera, maksudnya motorik kasar, motorik halus gitu, drama, tari, olahraga, kegiatan yang taktis, latihan relaksasi gitu. Materinya alat-alat olahraga, playground kalau misalnya untuk anak ini ya, terus misalnya kolam renang apa gitu. Makanya saya selalu kalau untuk psikoedukasi ke orang tua itu ya, kita mesti stimulasi ke anak itu nggak jauh-jauh dari olah pikir ya. Olah pikir itu kan tadi yang berkaitan dengan linguistik, matematis logis gitu. Misalnya olah rasa gitu kan, ada musik tadi gitu. Kemudian ada olahraga. Olahraga itu kan berkaitan dengan olah fisik sama visual spasial. Nah, ini gaya belajar kecerdasan kinestetik itu senangnya dengan sensasi somatik gitu. Merasakan, meraba gitu kan, pakai tekstur. Nah, artinya dengan cara mempraktekkan gitu ya. Bermain peran, drama, bergerak, terus permainan fisik, pengalaman-pengalaman yang sifatnya taktis, belajar dengan menggunakan gerakan, itu ciri-ciri anak dengan kecerdasan
kinestetik yang menonjol. Nah ini yang sama Daniel Goleman. Daniel Goleman itu kan penemu tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi. Nah sebenarnya emosi itu kan ada tadi ya yang di amigdala tadi. Kemudian kalau yang prefrontal cortex kan berkaitan dengan kecerdasan yang lain, meskipun semuanya itu kan sebenarnya saling berkaitan. Nah, interpersonal ini atau kecerdasan sosial itu ada berbagai aspeknya. Ini saya sedang di depan saya juga ada bukunya Daniel Goleman, jadi bisa saya saya lihatkan. Kalau kecerdasan sosial ini berkaitan dengan kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini aspeknya apa aja? Itu ada empati gitu. Kalau teman-teman suka mengikuti podcastnya salah satu ahli bedah saraf, itu dia banyak membahas tentang otak empati ya, itu di mana sama otak yang berkebalikan, misalnya yang dimiliki oleh para psikopat gitu. Itu juga sebenarnya kan berkaitan dengan emosi. Yang satu emosinya nggak jalan gitu, yang satu emosinya bekerja dengan baik gitu. Jadi ini berkaitan dengan kesadaran kecerdasan interpersonal, itu artinya yang bersangkutan memiliki kesadaran sosial yang tinggi. Nah, aspek-aspeknya apa? Empati, terus kesadaran untuk berorganisasi, terus sama servis atau pelayanan. Terus juga ada pengelolaan relasi, gitu ya. Mengelola relasi, berhubungan dengan orang lain itu antara lain ciri-cirinya misalnya dia senang menginspirasi, kemudian memberi pengaruh, mengembangkan orang lain, katalisator perubahan, pengelolaan konflik, kerjasama tim dan kolaborasi. Itu ciri-ciri dari ini kecerdasan interpersonal dari bukunya ini Daniel Goleman ya. Nah, biasanya figur terkenalnya siapa sih? Ya orang-orang yang komunikator ulung gitu. Dia nggak masalah aja dengan orang gitu. Intinya ada kan orang yang misalnya ya orang memang punya kekhususan kayak anak autis gitu kan. Dia kan salah satu simptom utamanya itu adalah ketidakmampuan untuk menjalin relasi gitu. Jadi komunikasinya itu negatif. Maksudnya bukan negatif dalam arti dia punya pikiran jelek, tapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Karena dia ya nggak memiliki gitu. Dia benar-benar sendiri gitu. Kalau menatap mata orang lawan bicaranya aja nggak bisa. Itu ya anak-anak dengan autis gitu. Nah, sementara yang ini yang kecerdasan interpersonal adalah orang-orang yang memang memiliki komunikasi baik ekspresif maupun reseptifnya baik. Tuh, ini figurnya misalnya, saya contohnya figur terkenal yang terkenal mendunia ya supaya teman-teman juga tahu lah gitu, gampang gitu. Winston Churchill, kemudian Franklin Roosevelt, ya, Harry Truman, Oprah Winfrey, ini semuanya kayaknya dari luar ya. Di sini juga ada, misalnya menurut saya tuh kayak Jokowi gitu tuh bagus lah interpersonalnya. Terus siapa ya? Ya beberapa dari teman-teman di sini pasti juga gitu kan. Tuh. Nah, ciri-ciri kecerdasan interpersonal. Biasanya pribadinya ini banyak diminta orang untuk datang minta bimbingan, konsultasi gitu. Mestinya orang psikolog juga gini nih, interpersonalnya harus bagus gitu ya. Artinya orang suka curhat ke dia gitu. Jadi kalau olahraga pun dia senang olahraga yang sifatnya tim gitu. Tapi nggak selalu sih, saya kalau tim itu mungkin karena keterbatasan waktu. Jadi saya ya olahraganya individual sih. Gitu, walaupun misalnya olahraga tim juga nggak apa-apa. Misalnya apa sih, buka sodor gitu ya, permainan tradisional. Itu jadi itu teman-teman, jadi olahraganya pun senang yang tim, senang mencari pertolongan dari orang lain daripada mencoba terlebih dahulu, karena dia kan kebutuhan komunikasinya tinggi. Senang bermain yang bersifat sosial daripada rekreasi
pribadi. Tapi ini tidak selalu ya. Sebenarnya ada alat ukurnya sih. Gini cuma kan kita ada advance ya. Kira-kira pertemuannya mungkin nanti bisa didalami. Sering akan tantangan untuk mengajar orang lain, kemudian mendeskripsikan dirinya sebagai terkoordinasi dengan baik, menyadari dirinya seorang pemimpin, oke-oke saja berada di tengah-tengah kerumunan. Nah, sekarang ini ada gejala umum nih, di mana anak-anak remaja kita ini benar-benar punya masalah di interpersonal. Maunya sendiri terus di kamar. Bahkan dengan orang tuanya sendiri nggak mau ngomong gitu. Diajak keluar itu nggak mau, pokoknya maunya udah dengan gadgetnya. Jadi benar-benar ini berkaitan dengan interpersonal ini sangat banyak dialami oleh para remaja kita. Itu antara lain salah satunya itu karena ya ini gadget gitu, yang merasa dunia maya itu kan sebenarnya bukan dunia real ya. Apakah di sana benar-benar seperti kenyataannya kan kita juga nggak ngerti gitu kalau kita dunia maya kan. Nah ini remaja-remaja kita banyak mengalami hal-hal yang berkaitan dengan interpersonal skill. Kemudian, cara mengajar kecerdasan interpersonal skill itu, ya anak dilatih untuk belajar bersama, kemudian kelompok studi gitu ya, misalnya PA bersama gitu, tutorial teman sebaya, terus punya komunitas, kemudian punya perkumpulan gitu. Menurutku ya kayak sekolah minggu di gereja, terus kemudian ada remaja gitu ya, itu sangat bagus. Maksudnya sekarang ini kadang kalau kita di Zoom juga ya, memang kalau yang kayak sekarang ini mudah-mudahan nggak mengurangi manfaatnya ya, tapi minimal kalau daripada nggak ada dan susah gitu kan sekarang untuk ini. Tetapi kalau untuk remaja karena dia adalah dalam pembentukan identitas, kalau enggak nanti diffuse identitas ya, dia memang butuh untuk komunitas, bukan komunitas maya. Kalau remaja memang harus didorong untuk punya komunitas real, gitu ya. Nah, alat atau materinya itu misalnya permainan peran dalam kelompok, permainan papan tulis bersama, terus ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilakukan bersama-sama. Nah, kemudian ini gaya belajarnya, saya terus aja ya teman-teman. Saya masih punya waktu berapa ya Kak Yolen? 5 menit lagi bisa. Oh, 5 menit lagi, oke. Biar saya jawab ya Kak, biar saya nggak ngomong terus. Ya ini, nah ini kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu atau kesadaran diri, ini juga salah satu dari kecerdasan emosi yang sama Daniel Goleman banyak dibahas. Ini berkaitan tentang kesadaran diri. Nah, kesadaran diri itu meliputi apa aja ya? Kecerdasan diri yang ya, kemudian penilaian diri yang akurat gitu. Kemudian kepercayaan diri di situ. Jadi sebenarnya kalau untuk kepemimpinan yang berdasarkan kecerdasan emosi, kita harus punya tadi interpersonal maupun intrapersonalnya gitu. Itu jadi itu yang sangat penting sih sebenarnya. Ya, nah ini ciri-cirinya intrapersonal itu adalah misalnya berkaitan dengan penilaian diri yang akurat misalnya. Ya, dia punya kesadaran diri yang tinggi, kemudian tahu akan keterbatasan dan kekuatannya, punya citra humor yang baik begitu. Ya, kesadaran diri. Nah, berikutnya ini intrapersonal. Nah, kemudian sebelum ke daftar pustaka dan sekian dan terima kasih, ada 2 kecerdasan yang belum tertulis di sini. Jadi kecerdasan naturalis itu biasanya anak-anak yang senang banget dengan alam, tumbuhan, hewan, terus dengan explore alam gitu, namanya naturalis gitu. Tapi ini debatable gitu. Jadi anak yang terlahir langsung suka dengan alam, tapi kalau misalnya anak yang terlahir di perkotaan gitu ya, makanya saya mempertanyakan kalau anak yang lahir di perkotaan terus apakah berarti dia nggak punya kecerdasan naturalis atau gimana gitu. Berarti kan hanya orang-orang yang terlahir, anak yang terlahir di alam-alam gitu ya. Nah ini tapi itu ada gitu, ada yang beberapa ahli yang menyatakan bahwa ini termasuk dalam salah satu dari kecerdasan wajib.
Terus kemudian yang berikutnya, yang ke-9 itu adalah kecerdasan spiritualistis atau kecerdasan eksistensial gitu ya. Itu mempertanyakan aku berasal dari mana, aku nanti kalau udah meninggal aku menuju kemana, terus apa sih sebenarnya tujuan hidup manusia. Jadi mempertanyakan hal-hal yang eksistensial. Kalau misalnya ini biasa disebut juga kecerdasan spiritual. Itu katanya yang pelajari, ahli-ahli yang pelajari kecerdasan spiritual, bahwa di otak kita itu juga ada namanya God spot gitu. Nah kalau yang dari neuroscience ngomongnya God spot itu ya ada di emosi gitu. Itu teman-teman dari saya berharap untuk diskusi ada banyak ini ya pertanyaan, dan saya minta maaf kalau penjelasan saya itu alurnya enggak sistematis kesana kemari gitu, dan juga ada banyak kurang-kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih Kak Yolen, dan saya kembalikan. Terima kasih Bu Yeni untuk pemaparan materinya hari ini. Kita jadi bisa lebih mengerti lebih dalam lagi begitu ya. Mungkin kadang-kadang kita hanya tahu, oh ini anaknya kinestetik, oke dia banyak bergerak. Tetapi di sini sekarang kita lebih tahu bagaimana untuk memotivasinya, memfasilitasi, karena kita lebih tahu gaya belajar dan mengajar anak yang kinestetik itu seperti apa begitu ya, dan juga kecerdasan-kecerdasan yang lain. Saat ini kita akan membuka ruang tanya jawab. Bapak Ibu bisa langsung raising hand atau menulis di kolom chat. Bagi yang ingin bertanya, mungkin bisa untuk cucunya, tumbuh kembang cucunya, anaknya atau anak didiknya begitu ya. Ini tidak terbatas pada anak usia dini, tapi bagi mereka yang mementoring seseorang, walaupun itu sudah dewasa atau mungkin masih remaja, kecerdasan ganda ini juga sangat membantu begitu ya Bu Yeni ya. Kalau di RPP dulu saya membantu teman-teman guru agama Kristen, itu kan ada yang memang dari pendidikan guru, ada yang tidak. Kalau sedang seminar tentang RPP, rencana pembelajaran, itu selalu saya tambahkan kolom kecerdasan majemuk begitu ya. Diharapkan saat memberikan materi, saat mentoring, saat memberikan motivasi, ini juga bisa mengenal pribadi orang yang sedang dilayani begitu ya, kepribadiannya seperti apa. Salah satunya adalah tentang kecerdasan majemuknya ini. Silakan bagi yang ingin bertanya. Saya percaya banyak ibu-ibu yang ingin bertanya sebenarnya ini ya, juga mungkin ada yang guru. Dan ya semua pertanyaan itu bagus, jadi nggak usah merasa pertanyaannya kok gini, enggak, semua itu bagus. Ada pertanyaan jelek. Ini saya jadi agak tertarik sedikit, berarti anak yang pendiam itu dia belum tentu tidak memiliki kecerdasan linguistik ya Bu Yeni ya. Bisa saja anak itu pendiam tetapi dia impresif gitu ya, dia rajin menulis begitu. Ya, itu kan salah satu jadi misalnya dia pendiam, dia nggak ekspresif, tapi dia pendengar yang baik, kemudian dia menuliskan semua ide-ide, itu termasuk juga punya kecerdasan linguistik yang baik, cuma aspeknya yang berkembang lebih ke yang impresifnya. Nah, kalau anak-anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini apakah akan selalu bergandengan dengan kecerdasan intrapersonal? Intrapersonal tidak selalu. Maksudnya ada interseksi, ada ini, tetapi sebenarnya gini, kalau kita mau ngomongin bahwa apakah ke-8 atau 9 kecerdasan majemuk ini ada pada setiap orang, ada gitu. Ada. Tapi kalau misalnya ya menonjolnya yang mana? Misalnya intrapersonal itu kan lebih berkaitan dengan kesadaran diri tadi. Ada rasa empati gitu, lebih ke emosi gitu. Tapi kalau yang tadi yang berkaitan dengan linguistik, itu dia penguasaan bahasa gitu-gitu. Jadi impresif, tapi mungkin emosinya nggak terlalu berkembang, bisa juga. Dia pintar banget kalau ngomong. Ada kan misalnya orator yang pintar banget ngomong gitu. Terus kemudian dia juga pintar banget nulis, tapi mungkin secara kecerdasan intrapersonal, kesadaran diri misalnya berkaitan dengan empati gitu-gitu mungkin nggak terlalu gitu. Bisa juga. Atau bisa juga dua-duanya menonjol juga bisa, Kak. Oh iya, presentasinya jadi mirip begitu ya Bu Yeni ya.
Dan menarik juga ini bahwa anak-anak yang mempunyai kecerdasan linguistik dapat mendengarkan kata-kata dalam kepalanya bahkan dia sebelum membaca. Mungkin melihat cover buku begitu ya, dia sudah bisa mengimajinasikan, oh ini kira-kira tentang ini. Mungkin begitu ya Bu Yeni ya. Iya, jadi misalnya kalau kayak kita ngomong apa gitu ya, terus dia akan kayak mendengar apa suara kita, kata-kata kita, tapi dalam bentuk suara di dalam kepalanya gitu. Jadi ingat aja apa yang diomongin sama gurunya ngomong ini gini gitu. Jadi ketika dia misalnya harus merecall, kemudian ini dia jadi ingat, oh kayaknya gurunya pernah ngomong ini ya. Berarti anak yang tipe seperti ini jangan Yaitu, absen dari sekolah begitu ya, lebih baik masuk terus karena dia akan ingat linguistik gitu ya. Iya. Dia baca ingat aja. Tapi kalau yang kinestetik mungkin bukan dengan cara baca, bukan dengan cara ceramain, tapi dia lebih senang melakukan bergerak begitu. Oke, ini mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin dari pimpinan redaksi Renungan Anak sendiri, atau dari Bapak Ibu yang lain yang tertarik untuk tumbuh kembang anak, atau yang dimentorkan, silakan. Oh, ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu, sebentar saya bacakan dulu ya, dari Ibu Ita Mowidu. Sebelumnya ada Pak Andi. Oh iya, ini ada dari Pak Andi. Ini kecil soalnya. Dari Pak Andi dari Sleman. Bu, di zaman sekarang ini perundungan. Anak sudah terjadi ketika masa taman kanak-kanak. Di SMP sudah ada geng-geng yang melukai orang dengan senjata. Apakah karena salah apa ini? Salah asuh atau belum dites ke multiple intelligence, jadi tidak tersalur mungkin ya Bu ya. Silakan, bagaimana tanggapannya? Iya, jadi menurut saya ini zaman serba modern sekarang ini, perundungan itu bahkan kalau dulu kan anak-anak yang relatif lebih gede ya, sekarang itu untuk anak-anak bahkan ketika di TK gitu. Jadi saya menangani konseling dari orang tua bahwa anaknya udah nggak mau masuk sekolah lagi karena dia dibully gitu sama temannya sendiri, itu TK gitu. Terus SD kelas 1, kelas 2, terus pindah sekolah sini, pindah sekolah situ, dan mereka ketrigger dikit juga kayaknya tuh langsung kena, katanya kena mental gitu. Maksudnya anak kecil kok udah ngomong kena mental gitu ya. Kayaknya zaman kita dulu nggak gitu deh. Ya kan? Nah, itu sekarang soalnya memang peranan pola asuh itu penting, Pak. Jadi saya selalu kalau ada masalah dengan anak-anak, saya selalu mesti lihatnya orang tuanya dulu, karena itu kayak cerminan, gitu. Anak-anak itu kan kadang dia nggak ngerti ya, dia ngerti jadi dia ngomong sesuatu yang nggak boleh, dia melakukan sesuatu yang ini, itu kan karena dia melihat, dia mendengar, kemudian dia benar-benar jadi pelaku misalnya, atau dia ini, jadi dia melihat, mendengar dari siapa kalau misalnya masih anak-anak. Ya kebanyakan dari orang tuanya kan, karena orang tua sebagai guru pertama dan utama buat anak. Ketika anak belum dengan siapa-siapa, itu kan dengan orang dewasa yang dekat dengan dia atau dengan orang tuanya. Jadi perundungan ini memang sekarang mengejala ya, artinya dimulai sejak dari sudah masih kecil banget gitu. TK lo bayangin, anak-anak itu sudah bisa membuli dan membuat temannya itu takut, nggak mau masuk. Terus benar-benar nggak bisa lagi di sekolah yang sama gitu. Nah itu biasanya kita akan lihat dari banyak hal, Pak, dari bukan karena masalah kecenderungan anak itu sendiri, meskipun anak itu kan memiliki, misalnya kalau kita tergantung dari teori mana ya, kalau ada anak yang pendiam misalnya, ada apa-apa nggak ngomong gitu, tapi kan kita bisa lihat dari nonverbalnya gitu. Jadi kalau kecenderungan, memang ada kecenderungan gini, kita ngomongin pembulian ya, jadi bukan kecerdasan macam. Biasanya anak yang dibully itu anak yang berbeda. Berbeda itu misalnya dari norma-norma kelompoknya, misalnya dia sangat cantik atau dia sangat ganteng, yang lain biasa-biasa aja, dia mesti akan jadi korban bulian. Atau dia bahkan sangat jelek gitu ya, yang lain biasa gitu, dia jelek banget gitu. Atau misalnya yang lain dia gendut banget, atau yang kurus banget, atau yang pinter banget, atau yang kebalikannya begitu. Itu biasanya tuh jadi korban bully gitu. Nah,
bagaimana cara mengatasinya itu nggak bisa memang diatasin sendiri. Sistem di mana anak itu berada misalnya dari sistem keluarganya berarti berkaitan dengan peran pola asuh dari orang tuanya, sistem di sekolahnya, misalnya sistem di sekolahnya harus ada bagaimana untuk preventif terhadap pembulian gitu. Terus kemudian kalau itu sudah terjadi, kuratifnya itu bagaimana gitu untuk apa namanya pemulihannya itu. Jadi kita nggak bisa ngatasin sendiri, itu memang harus sistem. Kalau misalnya menemukan satu anak itu sudah menjadi korban bully, sebenarnya kalau ngomong korban bully, kalau itu masih anak-anak, si pelaku itu juga sebenarnya korban gitu, korban dari keadaan kenapa dia jadi pembuli itu. Jadi yang kita tanganin nggak hanya anak yang dibully, tapi pembulinya, karena dia masih ada something gitu. Si anak pembulinya ini jangan-jangan dia sebenarnya juga korban nih di rumahnya, dia anak bontot yang di rumahnya itu dibully, entah itu oleh bapaknya, oleh ibunya bahkan, atau oleh kakak-kakaknya gitu. Karena dia ini terus kemudian dia melampiaskannya ke teman-temannya karena ini masalah kuasa ya, di rumah dia nggak bisa gitu. Ternyata dia melakukan hal yang sama itu terkait juga dengan saraf-saraf di otaknya gitu. Makanya anak-anak yang misalnya korban perkosaan ketika kecil itu juga nanti akan rentan untuk jadi korban perkosaan ketika di apa namanya dewasa gitu. Atau ketika anak-anak yang deteksi ini. Jadi ada penelitian nih, yang anak-anak udah jadi pelaku pembulian di usia 3 tahun itu akan kedetek ya. Itu longitudinal study, ketika dia remaja, ketika dia juga akan mengulang perilakunya itu gitu. Makanya nih pentingnya si orang tua maupun pihak sekolah gitu, masyarakat untuk bersama-sama gitu. Nah, paham ya? Jadi ini bisa kedetek di usia 3 tahun gitu. Jadi biasanya kenakalan remaja itu bisa dikedetek di dini gitu. Makanya deteksi dini itu nggak hanya berkaitan dengan yang masalah perkembangan, tapi masalah psikologis gitu kan. Itu ya Pak, bisa menjawab nggak? Ini yang tentang anak jadi. Nah, kemudian kalau misalnya ya ini nggak tertangani dengan baik, nah ketika dia sudah mulai masa remaja kan tugas perkembangannya itu pembentukan identitas. Ya, dia bukanlah dia sudah mengurangi intensitas dengan orang tuanya untuk dia masuk ke dunia peer group-nya. Peer group-nya itu adalah kawan-kawannya. Makanya apa yang dimaui oleh peer group-nya biasanya remaja itu akan nurut gitu. Bahkan ketika orang tuanya melarang, dia akan cenderung yang ngikutin peer group-nya. Makanya orang tuanya pinter-pinter. Jadikanlah teman-teman anaknya itu sebagai teman-temannya, itu yang paling bagus gitu. Jadi kalau ada apa-apa kita tahu. Nah, kita pemilihan teman itu juga pengaruh gitu, karena apa yang kan ada ya, kita nyemplung di kolam apa, ya kita jadi itu, jadi ikut kan. Kalau misalnya kita di kolam yang terlalu kecil ya maksudnya kita sebagai ikan, misalnya ikan itu nggak akan bisa berkembang dengan baik. Gitu. Kayak ada pepatah mengatakan, saya ingat teman saya ngomong gini, makanya jangan suka, maksudnya gini ya, berkaitan dengan anak-anak kita, jangan misalnya berkaitan dengan lingkungan pergaulan, jangan dekat-dekat api, paling tidak nanti kita kena panasnya, paling tidak kita anget gitu, meskipun kita nggak kebakar. Nah seperti itu. Itu jadi itu tadi peran pola asuh di keluarga, terus kita juga peran dia di dengan teman-temannya, pergaulannya. Kemudian sistem sekolahnya gimana, adakah preventif untuk bully, adakah untuk misalnya penanganan kalau sudah bully, kemudian juga untuk misalnya rehabilitasinya gitu. Terus juga untuk nggak cuma yang dibully, tapi bagaimana juga penanganan untuk yang pembulinya, karena itu sama-sama korban. Itu terus apalagi Bu? Iya, Saya ada lagi pertanyaan. ya. Dari Ibu Ita Movindu, mungkin kalau yang tadi sudah cukup jelas ya Pak Andi ya. Oleh sebab itu sekali lagi deteksi dini dan peran orang tua sebagai orang tua yang melindungi, yang mendidik itu sangat besar. Kalau kita hubungkan dengan materi hari ini mungkin bisa diarahkan ya Bu Yeni ya, sesuai dengan kecerdasan masing-masing sehingga mereka masih kegiatan yang positif. Iya, dan mereka punya rasa harga diri yang besar.
menghadapi lingkungan begitu ya, karena dia punya prestasi yang sesuai dengan kecerdasannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ita Monfidu. Bagaimana cara mengenal kecerdasan remaja? Ini sudah usia remaja pada saat ini. Karena saya melayani remaja di gereja mereka dari usia SMP sampai SMA di kelas 11. Silahkan Bu Yeni untuk ditanggapi. Berarti ini kan teenager ya, SMP itu berarti Iya. masuk usia 13 sampai SMA gitu ya, 13 sampai 18. Betul. Sebenarnya kalau secara formal Bu, itu ada alat tes untuk mengetahui gitu, paling tidak kecenderungan kecerdasan preferensi gitu. Nah itu, tapi kalau misalnya secara informal yang Ibu lakukan, ya lihat ketika anak melakukan satu kegiatan, terus kemudian dia punya minat yang besar di situ, penguasanya cepat gitu, ya kan? Penguasaannya cepat. Ini kan berkaitan dengan bakat ya. Kalau ini kecerdasan majemuk ini misalnya, kalau yang lain-lain itu belajarnya kok kayaknya lama dia, tapi cepat gitu ya, menguasai alat musik cepat gitu. Misalnya kalau itu yang berkaitan dengan kecerdasan musik, atau kalau misalnya jadi MC kok dia kata-katanya yang disusun bagus banget gitu. Atau dia pintar banget ya kalau misalnya teka-teki terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, dia kok eager banget baca buku, mencari tahu gitu. Itu jadi bisa dilihat dari situ, dari ketertarikan dan bagaimana dia punya passion, punya ini sama yang kedua, dia memang ketika belajar itu tidak perlu effort yang lebih banyak gitu dibandingkan dengan ketika dia melakukan yang lain. Itu tandanya Bu. Kalau kalau kita mau tahu kecerdasan anak ya secara non formal ya, maksudnya by case gitu, nggak apa-apa, itu seperti itu, dilihat aja, sama ya dari diskusinya anak gitu. Kamu cepat belajar tentang apa, kamu nggak suka, maksudnya lambat belajar kalau mengenai apa, misalnya angka-angka aku pusing deh, tapi kalau aku belajar musik aku seneng banget, berarti kan mungkin logis matematisnya nggak terlalu menonjol, tapi yang musik menonjol. Ya, berarti dari apa yang dia suka, begitu kita Ya, juga bisa. Dan hasilnya, outputnya gitu. Karena ini bukan anaknya sendiri dan usianya sudah remaja, begitu ya Bu Yeni ya. Bahkan membutuhkan mungkin pendekatan yang lebih intensif, mengajak diskusi dan pengamatan yang sebagai assessment untuk kecerdasan mereka. Baik, kita lanjutkan kepada Michael Vlog. Pagi Ibu. Saya mau tanya, saya punya anak suka mewayang atau membuat cerita dengan menggunakan mainan atau membuatnya sendiri dari kertas. Seolah dalam imajinasinya dia masuk dalam dunia yang diceritakan itu. Yang saya tanyakan, apakah anak saya itu memiliki kemampuan interpersonal? Dan bagaimana mengarahkan anak saya untuk pertumbuhan dan perkembangannya? Silakan Bu Yeni. Ya, kalau misalnya ini ya, anak suka mewayang. Wayang itu kan berarti dia ngerti tokoh-tokohnya dan kemudian dia harus mengidekannya itu dalam bentuk bahasa. Menurut saya kalau yang berkait yang ini, dia kecerdasan linguistiknya tinggi Pak. Gitu. Terus kemudian kalau dia menggunakan mainan atau membuatnya sendiri dari kertas, berarti kan dia juga kinestetik ya, yang berkaitan dengan motorik halusnya bagus. Terus yang jelas dia visual spasialnya juga bagus. Karena orang wayang tuh ya kan dia tuh harus benar-benar tahu sebelah kiri kanannya, memainkannya gitu kan. Visual spasial yang jelas linguistik ya, bahasa. Nah, kalau interpersonal kan kecerdasan sosial, Pak. Kecerdasan sosial itu artinya ketika dia bersama dengan kawan-kawannya, apakah dia punya teman yang banyak, apakah dia bisa mengorganisir teman-temannya gitu, apakah dia memimpin dengan baik, biasanya gitu. Kalau kepemimpinan itu terkait dengan interpersonal dan intrapersonal. Gitu Pak. Kalau mengarahkan anak saya untuk pertumbuhan dan perkembangannya, ini tergantung anaknya usia berapa gitu kan. Nah, harus dicobakan gitu kan, banyak diskusi, banyak memberikan stimulasi, ya semua lah menurut saya itu kita nggak usah, anak saya ini menurutku sih semua kecerdasan itu bisa
dikasihkan ke anak gitu. Ketika kita misalnya main dengan alam ya, anak untuk mengeksplor apa tumbuhan yang ada di alam itu, kemudian binatang-binatang, kemudian ya kita merangsang semua kan. Terus kita ngajakin diskusi, berarti linguistiknya, misalnya kita ngajarin dia menghitung, tergantung anaknya ya, misalnya ini berapa hektar ya kalau sawah ini harganya sekian kali sekian, terus nah gitu kan bisa kan. Terus untuk intrapersonalnya kita bisa mempertanyakan misalnya ini ada pohon, terus pohon-pohon ini berasal dari mana gitu kan, itu yang berkaitan dengan misalnya spiritualitas atau naturalis gitu. Jadi sebenarnya kita mesti nggak semua anak itu punya kecerdasan multiple gitu, nggak cuma satu. Nah, hanya yang menonjol yang mana, dan kemudian ada orang tua yang menutup gitu. Misalnya saya merasa tidak punya kecerdasan musik, dan ketika dulu saya mau belajar, ayah saya itu nggak boleh gitu. Ayah saya ngomong, ngapain belajar musik, nanti mau jadi pengamen apa mau jadi itu terus nggak jelas gitu. Itu zaman dulu kan persepsi orang tua, sehingga jadi saya gitu, nggak pernah mau megang alat musik, yang nyanyi enggak gitu. Tapi kemudian saya mengarahkannya kemana ya, ke pelajaran misalnya gitu. Saya senang main hitung gitu-gitu. Tapi kadangkala itu nggak berkembang karena dari lingkungan yang tidak mendukung. Tapi kalau misalnya kita mau anak kita punya banyak hal yang disebut multi talent gitu ya, dia harus dikembangkan semua. Dan itu bagus gitu loh. Maksudnya itu akan membekali anak kita. Nah, karena saya punya pengalaman di mana saya nggak boleh main musik gitu ya. Terus ya saya ketika saya punya anak, apalagi suami saya juga senang musik gitu, udah anak saya kasih stimulasi aja ke musik, mau belajar musik apa aja oke gitu. Yang penting saya punya misalnya bisa mengusahakan, kalau enggak ya dipinjem-pinjemin gitu. Terus kemudian ya karena saya itu penting ya mengembangkan semua kecerdasan, makanya apa yang saya lakukan sekarang ini itu nggak cuma misalnya sekolahan gitu, tapi ada kegiatan-kegiatan yang untuk mengembangkan kecerdasan majemuk, misalnya kayak untuk matematis logis gitu ya. Saya punya sempoa misalnya, kursus sempoa, terus matematika, bimbel, dulu ada sains gitu kan, dulu ada zaman ada kuak gitu ya. Terus kemudian ada tiap tahun itu ada kayak olimpiade sains gitu. Itu misalnya untuk yang matematis logis. Untuk bahasa dulu saya ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ngadain kegiatan itu les. Cuma karena 1-2 hal ya Mandarinnya misalnya sekarang ini nggak ada gitu karena kesulitan guru. Tapi itu saya merasa bahwa itu penting untuk dikembangkan semua. Terus kemudian kayak visual spasial gitu kan. Kalau visual spasial itu melukis gitu kan. Menari juga butuh visual spasial. Kalau nggak bisa dia, ya kan? Visual spasial. Terus kemudian kayak musik gitu kan, ada les les musik gitu. Kemudian untuk kayak intrapersonal itu kita lebih kayak misalnya ya religiositas ya kan. Kalau intrapersonal ya anak untuk berbagi, saling bekerja sama, itu menyapa, punya kita punya rules untuk kayak misalnya tomat berat gitu ya, harus ngomong terima kasih, maaf, tolong, keberatan gitu. Itu kan cara untuk ini kan memiliki interpersonal skill gitu. Jadi semuanya itu penting. Dan ketika kita menganggap semua itu penting, jadi kita ada kesempatan untuk kita terus memfasilitasi anak kita, memfasilitasi anak-anak didik kita gitu. Terus kemudian membuat anak-anak masyarakat kita gitu kan. Nah, ketika nanti misalnya anak kita mau kemana aja itu juga nggak cuma akademisnya tuh loh. Misalnya kayak kemarin anak saya berkesempatan untuk SMA-nya di Norwegia gitu. Dia nggak cuma akademisnya aja, nilainya berapa itu nggak yang ya akademisnya yang penting nggak jelek lah, semuanya oke gitu. Artinya KKM lah, nggak jelek-jelek amat gitu ya. Ya rata-rata atas gitu, tapi nggak yang harus menonjol semuanya 10, semuanya 9, enggak. Ada yang lebih penting, misalnya interpersonalnya tadi. Interpersonalnya itu dia dites nih untuk mau ngajar
waktu itu tesnya ya, tesnya itu ngajar ke anak-anak jalanan. Gitu. Jadi tesnya, ngerti bagaimana dia empatinya yang dibangun gitu. Intrapersonalnya juga ada, misalnya di tes, misalnya kesadaran diri ketika kamu nanti di sana mengalami hal seperti ini gitu kan. Itu akan seperti apa. Kemudian apa yang lainnya ya, misalnya olahraga ditanya, misalnya kamu punya bakat apa? Oh, saya bisa badminton. Terus kemudian saya bisa nari. Terus ya badminton, nari gitu kan. Itu juga penting, sosial gitu. Kayaknya dilihat semuanya. Gitu, teman-teman. Jadi yang perlu di ini. Tapi kemudian kalau misalnya anak kita ada yang misalnya nggak bisa matematika gitu ya, ada yang lemah banget gitu, selalu gini, fokus pada apa yang, nah ini tipsnya, fokus pada apa yang menjadi kelebihannya. Buat anak kita pede dulu, nanti itu akan terkatrol. Jadi karena anak kita nggak bisa matematika, kita cecur terus les terus gitu, supaya dia jadi stres gitu. Kan toh kalau dalam hidup kan tidak hanya berkaitan dengan matematika, yang nggak apa-apa, banyak pekerjaan misalnya yang misalnya pekerjaan MC atau besok ya enggak. Nanti kalau misalnya ada yang kaitan dengan hitung-hitung ya udah kasih ke orang lain, manajernya gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Meskipun saya bilang tadi semuanya penting, tapi tidak harus semuanya dilakukan ya. Artinya kalau memang anak kita punya apa namanya handicap gitu, bener-bener dia nggak suka angka, memang nggak mampu juga di angka, ya udah gitu, nggak apa-apa nak, kita bisa belajar yang lain kok gitu, nggak semuanya di dunia hidup kita itu juga tentang matematika gitu. Ya kan, jadi bisa aja dia kebisaannya di mana, kita fokus, yang penting harus menyenangkan dia, harus membuat dia bangga dengan dirinya, itu Ya. Memang sangat perlu kita mengenali anak kita, siapa dia begitu yang Tuhan ciptakan ya, termasuk dalam kecerdasan majemuk ini. Karena dia bisa merasa rendah diri atau merasa sangat berguna karena dari salah atau tidaknya kita mengenali anak kita begitu ya. Saya ingat bahwa anak saya yang paling besar dulu juga dites sama Bu Yeni ya, sekarang udah kuliah. Waktu TK besar itu belajar pembagian, karena dia 2 sekolah, salah satu sekolahnya sudah ada pelajaran pembagian. Saya bilang kamu ngerjain 3 soal aja, kalau kamu sudah bisa mami udah memberi kamu apresiasi. Tapi anak ini mengerjakan lebih dari 3 soal, tapi cara mengerjakannya dengan berkeliling ruangan begitu ya Bu Yeni. Akhirnya saya memahami bahwa anak saya ini anak kinestetik dan dia mempunyai caranya tersendiri untuk belajar. Bagaimana kita sebagai orang tua saja yang memahami keunikan anak kita. Dan juga menyoal soal bahwa tidak hanya kecerdasan apa namanya, kalau pelajaran itu ya, nilai-nilai pelajaran saja yang dinilai, Bu Yeni. Jadi semua aspek itu dinilai, semua aspek dihargai. Kalau salah satu menonjol dari anak kita mungkin di seni, itu juga akan bisa membuat anak kita bisa mendapat beasiswa atau menjadi wakil negara bahkan untuk menampilkan, mengeksplor bakat mereka begitu ya Bu Yeni. Jadi jangan khawatir, anak kita itu memang unik, tetapi Tuhan menciptakan mereka untuk memuliakan Tuhan ya Bu Yeni ya. Oke, waktu tanya jawab kita sudah selesai sebenarnya, tapi bagi Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi, saya membuka 1 pertanyaan lagi. Ada 1 pertanyaan ini Kak, ya, dari Pak Hengki. Pak Hengki, baru masuk ya ini, maaf tadi saya tidak membaca. Iya, dari Pak Hengki Dauhan. Salam Pak. Bagaimana jika anak dileskan musik, tapi setelah beberapa bulan kemudian ogah-ogahan mainnya? Apa harus dipaksa ya? Anaknya umur 13 dan 17. Silahkan ditanggapi Bu Yeni. Anak umur 13 dan 17 itu kan berarti anak remaja ya. Kalau dalam perkembangan kognitifnya Piaget ini dia masuk dalam kategori operasional formal, berpikir abstraknya udah, dan dia sudah punya kemauan yang yang mandiri gitu. Artinya tanpa orang tua gitu ya, mestinya gitu. Nah kalau misalnya memang anak ini Pak, misalnya kita tahu anak ini punya bakat musik, itu dites dulu.
dia cepet nggak sih sebenarnya kalau misalnya nggak main musik itu cepet bisa gitu. Ini bisa gitu. Sebenarnya kan berarti kita tanya sama orang yang tahu musik, coba dites dia anak kita. Oh ternyata sebenarnya dia punya bakat gitu. Nah terus kemudian tapi kenapa ogah-ogahan? Nah kita cari ogah-ogahnya karena apa? Apa jadi misalnya karena gurunya? Apa jadi karena misalnya tempatnya jauh? Apa karena dia sudah mengerjakan banyak yang lain sehingga sebenarnya dia suka tapi kemudian misalnya tuntutan di sekolah yang tinggi, misalnya harus ini sehingga dia akhirnya ya musik lah nggak penting gitu. Itu dalam persepsinya dia. Jadi ogah-ogahnya itu juga harus cari Pak. Terus kemudian bakatnya juga benar-benar dites, maksudnya orang yang tahu musik sebenarnya anak saya punya enggak sih gitu. Itu tadi misalnya sensitivitas nada, terus misalnya dia untuk melakukan gitu ya, melakukan misalnya memainkan gitu alat musik itu gimana, untuk nyanyi fals enggak gitu-gitu. Misalnya kalau dileskan nyanyi gitu. Kalau itu dari pendapat yang misalnya bakatnya itu memang benar-benar maksudnya profesional gitu ya, gurunya ngomong dia bisa kok gitu. Nah terus sekarang kita ogah-ogahnya apa gitu. Kayak misalnya saya kasih contoh Pak, anak saya tadinya seneng balet gitu kan, seneng balet. Ada satu masa dia benar-benar nggak mau. Udah saya kasih benar-benar ini ngomong hadiah ini, hadiah itu, hadiah apa gitu ya, nggak mau sama sekali. Terus kita cari kenapa sih gitu, kenapa yang menyebabkan gitu. Ternyata ada satu masa di mana saya pernah ngajak, terus saya gurunya ini agak menurut dia itu agak semena-mena gitu. Nah kemudian kita tahu tapi anak ini kinestetiknya bagus gitu. Dia pernah suka banget dan dia pernah bangga dengan itu. Terus dia pernah punya kemampuan itu tapi ogah-ogahan banget kenapa? Setelah hambatannya ini diatasi ya meskipun ya nggak bisa serta-merta langsung ya kita ini ternyata ya dia mau lagi dan kemudian itu menetap sampai sekarang terus kemudian itu yang dia pakai untuk menghasilkan uang gitu. Jadi kita memang harus lihat apakah jangan misalnya langsung ogah-ogahan langsung enggak, kita masih cari ogah-ogahnya kenapa gitu. Tapi kalau ogah-ogahnya karena dia memang tidak suka, ya udah kita cari aja yang lain, jangan karena anak tetangga pintar musik, anak teman pintar musik, saudara pintar musik gitu. Gitu Pak. Jadi karena dilihat dulu ogah-ogahnya karena apa. Kalau anak saya kan bukan ogah-ogahnya karena dia nggak mau baletnya gitu. Tapi dia nggak mau karena saya lihat kadang dia masih nari ya gitu. Tapi kok dia nggak mau ya gitu. Ya kita cari. Kan anak juga kadang nggak mau ngasih tahu kan kita kan jadi harus setengah mati gitu. Kenapa ya gitu. Harus cari pasang semua alarm kita. Itu kenapa ya gitu. Nah beda dengan kakaknya gitu. Dia punya kemampuan ya cepet gitu kayaknya dia. Tetapi memang dia yang tadi visual spasialnya enggak ke sana gitu ya. Jadi dia kayaknya memang ada hal yang lain yang lebih menarik. Ya udah berarti nggak apa-apa. Kan harus ada skala prioritas gitu kan. Nggak bisa balet ya udah yang lain dia memilih untuk misalnya yang tadi bulu tangkis gitu. Karena kan balet itu butuh kedetailan. Itu yang sementara yang ini enggak. Dia butuhnya speednya tinggi gitu kan. Jadi satunya bulu tangkis, satunya balet gitu lah. Oke, mungkin juga ini ya Bu Yeni, dia suka musik tetapi musiknya jenis apa gitu kan? Ya, mungkin genrenya gitu. atau alat musik yang dia mau. Apa yang dia ini? Iya, seringkali orang tua memaksakan, maaf, harus pianonya piano klasik, ternyata anaknya walaupun perempuan sukanya drum begitu kan. Karena anak saya juga yang satu mau piano klasik, yang nomor 2 bolak-balik minta drum aja gitu ya. Mungkin kadang-kadang kita tidak jeli di situ. Oke. Saya kira masih banyak pertanyaan yang bisa didiskusikan, tetapi kita harus mencukupkan acara kita sampai di sini. Silahkan Ibu Yeni untuk memberikan closing statement untuk menguatkan materi kita pada pagi hari ini. Silahkan Ibu. Ya, jadi multiple intelligence atau kecerdasan itu adalah ada dalam diri setiap orang. Hanya memang keberbakatan ini kan tidak ada yang memang dikaruniai menonjol banyak hal atau hanya beberapa, tetapi bahwa setiap anak itu karunia gitu ya. Jadi ya dikembangkan aja apa yang menjadi bakatnya gitu. Bukan kebaliknya, bukan yang menjadi kekurangannya terus kita ini nanti akan stres dia. Itu Kak. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu untuk Ibu Yeni. Terima kasih Ibu. Ya, kita akan berdoa dulu memohonkan berkat dari Tuhan yang akan dihantarkan oleh
Bapak Pastor Susanto sebagai pimpinan umum dari Yayasan Pelayanan Gloria. Silakan Bapak. Oke, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat acara seminar melalui online ini. Engkau boleh memakai hamba-Mu, Ibu Trieni, untuk membagikan multiple intelligence supaya setiap kami, untuk anak-anak kami atau untuk tempat di mana kami melayani, di gereja, di sekolah, ataupun untuk keluarga kami, kenalan kami bisa menjadi berkat dengan pengetahuan yang kami peroleh pada hari ini. Kami mengucap syukur bahwa Engkau mengaruniakan banyak sekali talenta-talenta di dalam kehidupan kami, anak-anak kami, orang-orang yang kami layani, dan kami boleh dibukakan bahwa setiap anak, setiap kami sebagai manusia, Engkau berikan beberapa talenta, bahkan ada yang mempunyai banyak talenta. Dan biarlah kami sebagai orang tua maupun sebagai guru, sebagai pelayan, dimanapun kami berada, kami boleh dipakai Tuhan untuk menolong supaya anak-anak kami boleh berkembang secara maksimal untuk kemuliaan nama-Mu. Sehingga mereka boleh menjadi hidup mereka seperti yang Tuhan rancangkan, dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih Bapak untuk semua anugerah-Mu, terutama juga untuk anak-anak kami, baik anak-anak kami yang sedang bertumbuh kembang, yang masih kecil, maupun yang sudah remaja, bahkan yang sudah mahasiswa. Kami mau mensyukuri bahwa Engkau meletakkan mereka dalam hidup kami, untuk kami dorong supaya mereka boleh menjadi pribadi yang maksimal seperti yang Tuhan mau. Sehingga kami boleh akhirnya menyerahkan mereka di dalam penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh melepas mereka menjadi anak-anak yang berkembang secara maksimal segala talenta yang Tuhan beri. Supaya kelak ketika kami semuanya dan anak-anak kami berjumpa dengan Engkau muka dengan muka, dan Engkau boleh menanyakan tentang segala talenta yang sudah dipercayakan kepada mereka. Mereka dan kami boleh mempertanggungjawabkan semua pemberian-Mu itu, karena sudah kami kembangkan dan kami pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Ibu Trieni, yang boleh Engkau pakai sebagai pemerasana untuk kami boleh dibukakan lebih lagi pengetahuan kami, dan biarlah kami tidak hanya berhenti sampai di hari ini kami boleh belajar mengenali tentang multiple intelligence, tetapi kami boleh terus semakin terangsang untuk menggali, untuk mendalami, sehingga kami boleh dipakai Tuhan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih untuk Ibu Mariolen yang boleh Tuhan pakai menjadi moderator yang sudah memberikan pengarahan jalannya seminar secara online ini, sehingga memberkati setiap kami. Berkati Bapak kami, supaya melalui berkat-Mu itu kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Sang Bapa, Sang Sumber berkat, Sang Sumber damai sejahtera, memberkati dan menyertai saudara sekalian di dalam persekutuan dengan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, besertalah dengan saudara sekalian sekarang ini,
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Susanto. Saya kembalikan kepada Pak Yudi untuk memulai acara yang berikutnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Mbak Mariolen yang sudah memandu ya acara pada siang hari ini sehingga dapat berjalan dengan sangat baik. Dan juga sekali lagi terima kasih kepada Ibu Yeni yang sudah kira-kira 1,5 jam ya kita bisa mendengarkan paparan dari beliau ya tentang kecerdasan majemuk atau kecerdasan ganda ini. Namun kami mengingatkan Bapak Ibu bahwa siang ini adalah bagian pertama ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Yeni. Nah, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya untuk pembagian doorpress pada siang hari ini, maka berakhir pula untuk acara temu pembaca pada siang hari ini. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang sudah bergabung bersama-sama kami dan mendapatkan berkat yang luar biasa pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kembali kepada Ibu Yeni yang sudah memaparkan materi yang begitu baik buat kami semuanya. Ya, terima kasih. Ya, kita akan live. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dan mari kita kembali kepada setiap aktivitas kita masing-masing. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, terima kasih. Tuhan berkati. Pak Susanto, Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi. Selamat siang, Tuhan berkati. Selamat bertemu lagi di acara-acara yang mulia yang lain.